Ketua DPR RI Puan Maharani desak 20 prajurit yang jadi tersangka dalam kematian Prada Luki terduga pembunuh pemirsa dihukum tegas. Puan juga ingatkan agar mendidik junior tidak dengan kekejaman. Ya, hal tersebut tentu saja jangan sampai terulang lagi, bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan, namun bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, ya tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada harus dievaluasi, jangan sampai terulang lagi. Akibat memasang bendera One Piece di mobil pickup, seorang pedagang sayur di Jenet Ponto, Sulawesi Selatan ditampar dan diintimidasi oleh pria yang mengaku aparat. Informasi selengkapnya usai jeda di Sindo Today. Setiap hari ada yang berjuang demi mendapatkan pendidikan dan akses kesehatan yang layak. Mereka memiliki mimpi besar, namun dunia mereka penuh keterbatasan. Mereka berhak mendapatkan lebih dari sekedar harapan. Mari satukan langkah menuju Indonesia yang lebih sehat dan pintar bersama MNC. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dari Indonesia, ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang angka. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya, masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Antifa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-pan. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Apresiasi tertinggi bagi inspiratif otomotif di Indonesia. Dimeriahkan oleh Mesa Hira, Axel Ramanda, DJ Una, Joy Boy, dipandu oleh James Purba, Rosalind Chu. Saksikan Otomotif Awards 2025 besok malam pukul 9 di Sindo News TV. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Today pemirsa. Akibat memasang bendera One Piece di mobil pickup, seorang pedagang sayur di Jenet Ponto, Sulawesi Selatan diduga ditampar dan diintimidasi oleh pria yang mengaku aparat.
Ada istri Pak, ngelihat jadi tampar ada juga anggota aku. Begini dek, tuh. Adikku. Kalau kamu merasa keberatan, ayo kita lapor ke polisi. Dalam unggahan sebuah video berdurasi 2 menit 56 detik memperlihatkan aksi seorang pria mengaku anggota TNI menampar seorang sopir pickup dan mengintimidasinya. Seorang sopir pickup ini diketahui bernama Pandi, warga Kecamatan Rumbia, dan sehari-harinya berjualan sayur di Pasar Sasaya, Kabupaten Bantaeng. Insiden bermula saat Pandi hendak masuk ke Pasar Sasaya, Kabupaten Bantaeng untuk berjualan seperti biasa. Namun secara tiba-tiba mobilnya dihadang oleh pria tak dikenal. Dan spontan pria mengaku anggota TNI tersebut langsung menahan mobil dan mencabut bendera One Piece yang terpasang di mobil. Tegangan meningkat ketika pria tersebut meminta KTP dan dokumen milik Pandi. Kejadiannya sempat mengundang dan tontonan warga setempat. Kini video viral masih dalam penyelidikan pihak berwajib Kepolisian Polres Bantaeng. Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo melaporkan. Pemirsa, puluhan sopir truk tambang nekat menerobos jam operasional di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang kesal menghadang dan memutar balikan truk-truk penambang batu dan pasir. Lantaran warga kesal, truk tambang pengangkut batu dan pasir selain buat kemacetan dan juga kerap melanggar aturan. Puluhan truk tambang pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten nekat menerobos jam operasional. Warga yang kesal mengadang dan menghentikan paksa truk. Truk-truk tambang yang kerap menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu aktivitas warga, terutama bagi anak sekolah. Sopir truk berdalih tidak mendapatkan parkiran untuk truk mereka sehingga berjalan keluar. Mau parkir ke parkiran penuh, nanti gimana lagi? Parkir di jalan nggak boleh. Coba. Karena kita mau masuk ke parkiran kan penuh, di jalan kan warga. Gimana lagi? Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan, truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Kemacetan ini dampak truk melanggar peraturan di Kabupaten Tangerang. Setahu saya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, Pak. Bentuk kekecewaan juga, bentuk keluh kesah masyarakat. Jam-jam aktivitas sering terjadi kemacetan. Harapannya apa, Pak, pemerintah setempat? Harapannya pemerintah setempat itu lebih tegas terhadap peraturan. Warga berharap agar pemerintah setempat lebih tegas menjalankan Perbub Bupati Tangerang dan pengawalan peraturan truk tambang dilarang melintas sebelum jam operasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.